pertemuan sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai variabel dan tipe data bahasa pemrograman C++. Nah, untuk sesi ini kita akan fokus pada pembahasan aturan penamaan variabel. Oke, baik, sebelum kita mulai, mari kita bandingkan dulu apa sih perbedaan variabel dan konstanta. Untuk variabel adalah tempat menyimpan data sementara. Jadi, artinya ketika kita membuat variabel, nilainya bisa berubah setiap saat. Namun berbeda dengan konstanta, konstanta memiliki karakteristik menyimpan nilai atau data yang tetap. Bagaimana implementasi variabel dan tipe data pada program? Kita lihat, ini adalah contoh pendeklarasian variabel. INTA artinya kita membuat variabel A dengan tipe data integer, yaitu bilangan bulat. Kemudian pada baris kedua, ini cara mendeklarasikan dua buah variabel dengan tipe data yang sama, yaitu integer. Dan pada baris ketiga, ini bisa kita lihat kode underscore gender, yaitu mendeklarasikan variabel kode gender dengan tipe data char. Nah, berbeda dengan konstanta, jadi untuk konstanta ini selalu diawali dengan const, jadi dengan perintah const, diikuti dengan nama konstantanya dan data yang akan dijadikan konstanta. Seperti contoh di sini, const artinya buat konstanta pi dengan isi datanya 3,14. Artinya setiap memanggil konstanta pi, maka akan berisi data 3,14. Pada baris kedua, dideklarasikan const pin 1, artinya setiap memanggil konstanta pin 1, maka akan dipanggil nilai atau angka 2. Itu cara mengimplementasikan pada kode program. Mari kita simak aturan penamaan variabel. Kurang lebih ada 6 item yang harus disepakati atau diikuti dalam pembuatan variabel. Yang pertama, nama variabel dalam bahasa C++ itu berkisar antara 1 hingga 255 karakter. Sebagai contoh di sini, contoh nm. Variabel nm ini terdiri dari 2 karakter atau 2 huruf. Nama, ini variabel dengan jumlah karakter 4, dan angka. Angka terdiri dari 6 huruf atau 6 karakter, 5 huruf dan 1 angka. Kemudian pada variabel kondisi underscore 1, nah ini kondisi itu terdiri dari 7 huruf ditambah dengan 1 underscore, maka akan menjadi 8, dan ditambah angka 1 menjadi 9 karakter. Itu jumlah karakter yang bisa kita buat. Kemudian semua nama variabel harus dimulai dengan huruf alfabet atau garis bawah. Jadi variabel ini harus diawali dengan huruf seperti nama user, data underscore 1, pin 1, atau diawali dengan garis bawah underscore pin 2. Poin ketiga, nah sebelum kita bahas poin ketiga, ini contoh yang salah. Misalkan membuat variabel dengan 2 nama, karena variabel tidak boleh diawali dengan angka, tapi harus dengan huruf. Atau bisa juga dengan menggunakan karakter khusus, ini yang salah juga. Aku, ini salah, karena tidak boleh ada karakter khusus. Nah, pada poin yang ketiga, setelah huruf inisial pertama, nama variabel juga bisa berisi huruf dan angka. Artinya menyambung dari poin 2, kita bisa menambahkan angka jika di awalnya sudah dibuat dengan huruf. Seperti nama, maka belakangnya boleh pakai angka, atau data, belakangnya boleh pakai angka. Pin 1 atau underscore pin 2. Saya kira cukup mudah untuk poin 3. Nah, kita lihat poin 4. Nama variabel peka terhadap huruf besar ataupun kecil. Artinya kalau lihat pada contoh ini semua memiliki variabel. Kalau dibaca nama. Namun, keempat variabel ini memiliki variabel yang berbeda. Karena nama yang pertama ditulis dengan huruf kecil semua. Kemudian nama yang kedua ini N-nya besar, MA-nya kecil. Jadi antara variabel yang pertama ini dengan yang kedua ini berbeda.
Nah, yang ketiga pun sama, karena huruf N dan M-nya besar, yang lainnya kecil, maka ini pun akan berbeda. Dan yang keempat pun berbeda karena semua huruf menggunakan huruf kapital. Artinya besar kecil huruf sangat sensitif terhadap nama variabel. Poin 5. Tidak ada spasi atau karakter khusus yang diperbolehkan. Nah, di sini pembuatan variabel, contoh nama user ini tidak ada spasinya, berarti betul kalaupun akan menggunakan jarak, kita hanya mengizinkan dengan menggunakan underscore, contoh data underscore 1 atau pin 1. Nah, ini masih diizinkan menggunakan underscore karena underscore bukan termasuk kepada karakter khusus. Contoh yang salahnya seperti ini, nama spasi user, ini ada spasinya, kemudian ada nama spasi 1 pin spasi 1 pin spasi 2. Ini contoh-contoh yang salah. Nah, pada poin 6, tidak dapat menggunakan kata kunci C++. Maksudnya seperti perintah cin itu tidak bisa digunakan untuk variabel, cout, include, return itu tidak bisa karena keempat ini termasuk ke dalam perintah program atau kata kunci dalam bahasa C. Demikian tentang aturan penamaan variabel. Jadi hari ini di sesi ini kita sudah belajar tentang aturan pembuatan nama variabel. Kita lanjutkan dengan praktikum bagaimana mengimplementasikan penamaan variabel. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wisnurat, masih tetap di channel ya Wisnurat. Sesi pembahasan tentang belajar pemrograman C++ dengan menggunakan HP Android. Oke, sebelumnya sudah pernah dibahas tentang cara pembuatan variabel seperti ini. Namun sekarang kita akan coba membuat interaktif. Jadi angka yang diinputkan tidak fix seperti ini, namun bisa diketik secara manual oleh user ataupun pengguna. Nah, di sini sudah tersedia variabel A, B, dan hasil. Yang perlu diketahui dalam penamaan variabel itu, pertama tidak boleh diawali dengan angka ataupun karakter khusus, dan yang kedua tidak boleh ada tanda spasi, jadi harus disatukan. Semisal hasil jumlah. Nah, ini penamaan variabel yang salah karena ada spasi, jadi seharusnya tidak diberikan spasi namun disatukan seperti ini. Namun jika ingin nyaman terlihat, boleh dengan menggunakan underscore, jadi ini dianggap masih tetap bersatu hasil jumlah. Itu sedikit tips untuk cara pemberian nama variabel. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba angka 5 ini atau huruf variabel A dan B ini diisikan secara manual oleh user. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menggunakan perintah cin. Bagian ini akan coba saya hapus terlebih dahulu untuk A dan B. Nah, pada baris 7 di sini kita berikan perintah cin. Namun kita ketikkan A, artinya masukkan input ke variabel A. Dan pada bagian 2 lakukan hal yang sama, cin seperti ini. Kemudian pada variabel B nanti hasilnya, oke, ini kita edit terlebih dahulu. Untuk hasil kita sesuaikan dengan variabel di atas menjadi hasil underscore jumlah seperti itu, karena harus sama variabelnya. Coba dirunning. Nah, di sini terjadi ada kesalahan program bahwa untuk hasil, nah ini ada variabel hasil undeclarated identifier. Jadi ada bagian tipe data hasil yang belum dideklarasikan. Yang mana yang salah? Yaitu pada bagian baris 9. Di sini variabel yang digunakan adalah hasil underscore jumlah. Di sini pun hasil underscore jumlah, namun pada baris 9 ini hanya hasil.
maka perlu disesuaikan. Kita berikan underscore jumlah. Nah, sekarang tipe datanya sudah sama semua, tidak ada kesalahan. Kita akan coba running. Hasilnya seperti ini, akan tampil layar hitam. Ini menunjukkan sistem atau program menunggu input dari kita. Kalau diketik angka 5 kemudian menekan tombol enter, nah, maka akan menunggu kembali untuk menginputkan angka yang kedua, yaitu untuk variabel B. Jika diketikkan 2 dan ditekan enter, maka hasilnya menampilkan angka 7. Ini merupakan hasil dari proses A ditambah B. Cukup mudah bukan? Namun jika ingin terlihat interaktif, maka kita bisa tambahkan baris program sebelum cin dengan menampilkan perintah atau teks seperti ini. Cout, kemudian akan saya berikan perintah ketik nilai ke 1 seperti ini, titik koma. Nah, di baris ke-7 ini ada dua perintah dalam satu baris, yaitu cout dan cin. Nah, lakukan hal yang sama pada baris ke-8 juga. Kita berikan perintah untuk mengetikkan bilangan. Oke, seperti ini. Kemudian, nah, ketik nilai kedua. Kita coba ketik nilai kedua. Ini pun ada dua perintah, yaitu perintah cin dan dimasukkan ke nilai B. Kalau kita urut terlebih dahulu, ini perintahnya adalah tampilkan teks ketik nilai ke 1, kemudian baca pengetikan keyboard dan masukkan ke variabel A nilainya. Ini pun sama, tampilkan teks ketik nilai kedua, kemudian baca pengetikan keyboard dan masukkan nilainya ke variabel B. Bagian ke-9, nilai A, variabel A ditambah variabel B dan hasilnya simpan di variabel hasil underscore jumlah. Kemudian bagian 10 ini, baris ke-10 bertugas untuk mencetak hasilnya. Oke, kita coba dan tampilannya akan seperti ini. Ketik nilai ke 1. Semisal saya ketikkan 10. Ketika tekan tombol enter, maka akan tampil ketik nilai kedua. Saya akan tampilkan 50 dan ketika klik enter, maka hasilnya adalah 60. 10 tambah 50 tambah 60. Demikian cara membuat program input interaktif. Semoga bermanfaat. Salam inovasi, salam implementasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.